Mood is back. Dan kita mulai lagi kali ini. Sebenarnya aku kayaknya lebih chill untuk sambil ngerokok kali ya. Guys, hello and welcome to my life. Cheers, meh. Kali ini aku akan ngebahas tentang kenapa aku main fiksi dan sedikit menyentil kenapa fiksi di 2024, 25, 23 ini sangat benar-benar ramai. Nah guys, tanpa kita bisa pungkiri, Windbreaker itu menjadi salah satu faktor pendorong fiksi di 2024 ini benar-benar radikal dan benar-benar rame. Itu tanpa kita bisa pungkiri. Kita nggak bisa menutup mata kalau pengaruh Windbreaker itu benar-benar se-impactful itu. Dan Windbreaker nge-trigger permainan-permainan fiksi di dunia maya dan konten-konten kreator untuk menyebarkan virus-virus fiksi di dunia maya. 2024 itu menjadi salah satu bukti kalau fiksi itu memang benar-benar lagi naik-naiknya. Itu benar-benar radikal banget, men, untuk perkembangan si fiksi gear ini. Statistik itu kayak plet, lompat. Langsung lompat dia. Boom. Gitu. Dan sekarang di 2025 itu sudah kecenderungan mulai stabil. Naik tapi tetap stabil. Tidak ada gerakan-gerakan yang influsif atau benar-benar meledak banget gitu. Jadi kecenderungan stabil di 2025 ini. Tapi untuk tren itu tetap beranjak naik. Terima kasih buat kalian untuk tetap bermain fixed gear sampai hari ini. Mengerucut dari situ, sebenarnya genre sepeda itu benar-benar banyak banget ya teman-teman. Dari road bike, dari MTB, downhill, track. Dan salah satu sepeda yang kusukai itu adalah sepeda yang tidak ribet dan tetap bisa memakai baju-baju outfit jalanan. Itu cuma hanya ada dua, BMX dan fixed gear, karena urban street culture banget nggak tuh. Dan kenapa aku memilih fiksi? Karena simple, udah tidak banyak gear, tidak banyak gini gononya sih. Cukup karena sepeda itu cukup sederhana. Waktu itu, kalau kalian mau nonton videonya yang ini, pakai sarung main skate, betul, nggak pakai baju. By the way, itu direkam jam 2 subuh, coy. Kami lagi gabut, kami coba untuk sekat-sekit di konten aja. Kenapa sih? Cowok lama banget balas chat. Nyatanya kami main fiksi, main skate aja ngabisin ban sampai meledak sih. Ya, gara-gara satu konten itu yang EWP, akhirnya aku mulai konsisten. Nah, apalagi sih faktor pendorongku sehingga aku terus mencoba untuk konsisten di segmen ini? Yang kedua itu setelah riset juga sih, riset beberapa di platform sosial media. Itu memang hanya ada beberapa yang konsisten konten fiksi, khususnya di segmen Indonesia. Di segmen Indonesia itu ada beberapa konten kreator yang ngebahas tentang fiksi. Salah satunya tetap konsisten, itu AG Bikes. Itu bener-bener konsisten terus-menerus ngebahas tentang fiksi. Nah, sama ini nih yang jadi masalah orang-orang yang sulit berolahraga. Karena di mindset orang-orang, berolahraga itu kan sepelik itu ya, kayak kamu harus beli sepatu, baju olahraga, kayak gitu kan. Dan untuk meluangkan waktu berolahraga itu kadang sesulit itu, men, serius. Dan aku mengalami hal yang serupa. Lagi pula badan gue juga agak sedikit besar, bukan sedikit lagi, memang benar-benar besar. Maka dari itu, aku berpikir bagaimana olahraga ini dia tidak di-mindsetkan tapi mengalir. Nah, disitulah kenapa urban street culture, fixed gear, karena mindset yang kubawa itu adalah mindset yang dimana ya udah ini menjadi transportasiku. Secara tidak langsung akhirnya aku berolahraga dan membuang lemak ini. Dan hidup jadi lebih sehat. Nah, seperti itu sih. Jadi mindset yang kubawa kemana-mana, naik fiksi deh. Karena ini jadi transportasi, hemat minyak, dan lain-lainnya. Setidaknya dalam 1 minggu itu kita mengeluarkan keringat. Nah, karena mindset yang terbawanya seperti itu. Itu sih, jadi akhirnya main sepeda, main fiksi, karena pakaian sehari-hari kayak kita ngantor segala macam, back to work itu sesederhana itu dan tidak harus ada konsep olahraga. Itulah kenapa memilih fixer. Meskipun sepeda ini nggak ada remnya, bukan nggak ada sih, ada sih remnya di tangan. Di tangan siapa? Tangan Tuhan. Anjay, cuaks, jokes fiksi banget tuh.
Dan kesimpulan, pesan untuk teman-teman juga, jangan lupa tetap bermain fiksi, berkelompok dan konsisten itu adalah kunci bagaimana kita merawat ruang-ruang bahagia ini, dan ruang-ruang bahagia ini harus dipertahankan. Cobalah untuk berkelompok atau membuat kelompok, karena itu penting banget sih untuk kalian sharing, untuk kalian berbagi pendapat, bagaimana sih mengemas untuk kelompok ini jadi makin besar. Dan ketika kelompoknya besar, industrinya hidup, jadi orang-orang pada main fiksi semua. Nah, itu yang menjadi hal sebagai tanggung jawab kita bersama. Jadi, tetaplah menginfluence untuk kalian, untuk mengajak orang bermain fiksi di sepeda yang bener-bener luar biasa genrenya ini. Meskipun ini genre marginal ya, tapi nggak apa-apa. Single gear, kuat-kuatan kaki, jadi kalian harus tetap berkelompok. Kalian harus main fiksi dan menginfluence orang-orang, men. Itu adalah fundamental yang paling penting. Jangan berhenti bermain fiksi, karena itu menjadi salah satu pilihan kalian ketika kalian overthinking dan kalian harus kabur dari dunia, jaklah sepeda kalian. Dan sisanya, take it easy with fiksi. Me Frankie Okada, stay chill out. Peace.